Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya salah satu mahasiswa Universitas Terbuka Fakultas Sains dan Teknologi dengan program studi Sistem Informasi. Nama saya Nirwanda Raiga Ditsaha dengan nomor induk saya 0483443388. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas satu pemrograman berbasis web, yang mana diberikan tugas pada laman e-learning sebagai berikut. Pertama, tugas praktik di sini memiliki 3 indikator untuk menilai hasil belajar mahasiswa, yaitu yang pertama, mahasiswa dapat merancang struktur HTML yang semantik dan valid. Mahasiswa dapat mengelola gaya antarmuka menggunakan CSS, inline, internal, eksternal. Yang ketiga, mahasiswa dapat menggunakan JavaScript untuk manipulasi DOM, validasi form, manipulasi data tabel, dan interaksi UI sesuai dengan kreativitas masing-masing seperti pop-up, modal box, dan alert box. Untuk petunjuk pengerjaan dan poin untuk video penjelasan tugas praktek 1 seperti ini sudah dilampirkan dengan durasi video penjelasan maksimal 15 menit. Selanjutnya, terdapat referensi yang dijelaskan di sini. Tugas praktek ini menggunakan referensi dari penelitian dosen prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka, sumber asli yang menjadi referensi aplikasi yang dibuat pada tugas praktek ini. Di sini sumber referensinya. Berikutnya, langsung saja kita mulai mengerjakan tugas 1 pemrograman berbasis web. Tapi sebelumnya teman-teman, kita coba buka lagi tuh perintah tugas 1 tadi. Nah, saya baru ingat di sini dilampirkan beberapa file yang nanti kita gunakan untuk melengkapi tugas 1 pemrograman berbasis web. Adapun soal yang diberikan sebagai berikut ini. Kurang lebih nanti kita diberikan tugas pemrograman yang mana nanti menghasilkan output seperti ini. Kita juga diminta struktur folder proyek sebagai berikut ini: Sita praktek, indeks HTML, dashboard, tracking, stok, CSS, JavaScript, dan aset. Di sini saya sudah mencoba banyak sekali trial errornya dan mungkin cukup lama juga. Saya agak sedikit merubah judul dari folder yang diminta, namun konteks strukturnya juga masih tetap sama. Nanti di awal kita disediakan HTML, terus langsung lanjut di keduanya kita style CSS-nya, lalu JavaScript, lalu aset. Aset di sini aset yang diminta di struktur tugas tadi saya ganti image, beberapa gambar yang kita inputkan. Nah, sedangkan data JavaScript dan image di sini kita dapatkan dari aset yang diberikan di sini, image dan data JavaScript. Nah, namanya saya sesuaikan dengan nama file aslinya di sini. Di sini ada beberapa pemrograman mulai dari HTML. Nah, ini dashboard HTML, indeks HTML. Ini nanti menjadi tampilan awal. Lalu login. Kita login, setelah login kita bisa masuk ke dashboard. Nanti ada beberapa pilihan menu yang bisa kita gunakan, baik ada pengecekan barang atau stok, atau juga tracking pengiriman. Untuk beberapa bahasa pemrograman JavaScript-nya
sudah terlampir sebagai berikut. Ada beberapa interface nanti, termasuk ketika kita memasukkan email atau password yang salah akan ada notifikasi. Lalu beberapa gambar yang kita gunakan untuk referensi pada stok buku nanti atau BMP. Ini logo Universitas Terbuka yang kita pakai nanti untuk tampilannya. Langsung saja kita ke halaman ini. Kalau ini sudah terprogram juga, harus login terlebih dahulu. Jadi HTML-nya nyambung semuanya. Kita coba langsung. Pertama kita trialkan apabila password kita salah. Maka akan muncul notifikasi sebagaimana pemrograman JavaScript kita yang sudah kita buat. Di sini terdapat notifikasi email atau password yang Anda masukkan salah. User di sini juga saya ambil dari lampiran yang ada di sini. Data di sini sudah lengkap, baik penggunanya siapa dan peminjamnya siapa, biodata maupun modulnya apa yang tersedia stoknya, serta nanti juga ada tracking yang sudah disediakan di data JavaScript sini. Setelah kita memasukkan password yang sudah sesuai, maka di sini ada pemberitahuan login kita berhasil. Nah, di sini sistem informasi tracking dan data administrasi. Di dashboard kita terdapat 4 menu: informasi stok manager, acak pengiriman, laporan dan monitoring, lalu logout. Kita coba yang pertama untuk logout terlebih dahulu. Bisa kita ulang masuk. Selanjutnya kita coba menu yang pertama, informasi stok bahan ajar. Nah, berikut ini sudah kita sesuaikan dengan data yang di sini. Pengantar komunikasi seperti ini tampilannya kurang lebih. Lalu kita coba untuk menambahkan stok buku baru. Kita samakan saja di bagian bawah ini. Kita beri paumpaan stok yang kita tambahkan, semisal 25 buku. Lalu kita coba tambahkan. Maka di sini sudah bisa masuk stoknya, bertambah 15 buku. Selanjutnya kita kembali ke dashboard. Kita coba untuk melakukan pelacakan modul BMP. Kita masukkan nomor DO-nya bagaimana yang sudah dilampirkan pada data JavaScript di laman e-learning. Kita coba salah satu.
Sudah ditemukan juga status pengiriman dengan nama penerima nanti Rina Wulandari. Statusnya dalam perjalanan menggunakan ekspedisi JNE, tanggal kirimnya 2025 bulan 8 tanggal 25, sedangkan total biayanya 180.000. Nah, trackingnya di sini penerimaan loket di Tangerang, pengirim Universitas Terbuka. Tiba di Hub Tangerang Selatan, diteruskan ke kantor Jakarta Selatan. Kita coba memakai nomor DO yang lain. Ini sudah sesuai juga dengan data. Nah, di sini kita juga bisa mengecek nomor DO milik orang lain juga. Jadi kita bisa membantu teman kita mungkin yang kesulitan login atau ada kendala seperti apa, kita juga bisa membantu untuk mengecek status pengirimannya sampai di mana. Ini dengan user penerima Agus Pranoto dengan status dikirim menggunakan ekspedisi Pos Indonesia. Tanggal kirimnya 2025 bulan 8 tanggal 25 dengan biaya 220.000. Untuk tracking dari ekspedisi sebagai berikut ini. Penerimaan di loket Tangerang, tiba di Hub Tangerang, diteruskan ke kantor, tiba di Hub Bandung, proses antar ke Cimahi selesai, dan ini kondisinya sudah diterima. Baik, kita ke laporan dan monitoring. Di sini masih belum ya. Ini mungkin nanti di tugas 2 atau tugas berikutnya. Nah, dari tugas 1 pemrograman berbasis web di sini kita sudah sesuaikan juga dengan sumber referensi yang diminta mengacu pada modul BMP. Maka saya ambil kesimpulan di sini dalam pengerjaan saya. Penyusunan proyek Cita ini merujuk pada 2 penelitian oleh Sufandi dan rekan-rekan dari Universitas Terbuka tahun 2021 dan 2022. Nah, penelitian yang pertama di website saya tadi menekankan pentingnya konsistensi desain, kemudahan navigasi, dan identitas visual UT. Semua aspek tersebut telah saya terapkan pada website yang sudah saya buat tadi melalui penggunaan warna biru dan kuning UT, layout responsif, dan antarmuka yang sederhana. Jadi ya, saya sesuaikan warnanya juga, UT identik dengan biru dan kuning. Lalu penelitian kedua membahas kebutuhan sistem Cita dari sisi fungsional seperti login, data stok, bahan ajar, dan pelacakan pengiriman. Nah, ketiga modul ini telah saya implementasikan dengan struktur data berbasis JavaScript yang modular, di mana data, logika, dan tampilannya dipisahkan sesuai prinsip rekayasa perangkat lunak. Nah, dengan demikian sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai simulasi sederhana, tetapi juga mencerminkan penerapan konsep penelitian dosen UT dalam bentuk implementasi nyata berbasis web. Mungkin itu sedikit penjelasan dari video tugas 1 yang untuk memenuhi tugas 1 pemrograman berbasis web. Sebelumnya saya Nirwanda Rega Ditsaha, nomor induk mahasiswa 0483443888 dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka. Banyak meminta maaf apabila dalam penyampaian banyak kekeliruan atau banyak kesalahan. Mungkin dari teman-teman atau dari dosen yang terhormat apabila ada kekeliruan atau ada kesalahan baik dari ucapan saya maupun dari pengerjaan tugas saya, minta dibantu nanti untuk bisa memberikan pembetulan atau pembenahan agar kedepannya juga bisa lebih baik lagi. Mungkin cukup itu, sekian dari saya, dan saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.